Pernah nggak Bapak Ibu merasa badan terasa berat sebelah? Misalnya, pas bangun tidur, bagian kiri tubuh terasa lebih kaku. Atau kalau habis duduk lama, tiba-tiba kaki kanan seperti lebih pegal dan berat dibanding kaki kiri. Atau bahkan saat jalan kaki santai, salah satu bahu terasa turun dan nggak seimbang. Ini sering dianggap sepele, apalagi kalau masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi hati-hati, bisa jadi ini sinyal tubuh yang gak boleh diabaikan. Sensasi berat sebelah pada tubuh bisa muncul secara perlahan, kadang datang dan pergi, atau malah makin terasa dari hari ke hari. Banyak orang awalnya mengira ini hanya kecapekan, salah bantal, atau kurang minum. Padahal, bisa jadi ada persoalan di otot, sendi, atau bahkan sistem saraf yang mulai terganggu. Kalau nggak segera dicek dan diperbaiki, lama-lama bisa ganggu aktivitas, postur tubuh, bahkan keseimbangan saat berdiri atau berjalan. Salah satu penyebab paling umum dari rasa berat sebelah adalah otot yang tegang atau tidak seimbang. Misalnya, kalau kita sering bawa tas berat di satu sisi saja, atau suka duduk menyilang kaki ke arah yang sama tiap hari, lama-lama otot di satu sisi jadi lebih aktif dan sisi lainnya melemah. Akibatnya, tubuh jadi miring sedikit demi sedikit, pundak terasa turun sebelah, tulang belakang bisa melengkung, dan akhirnya muncul rasa berat di salah satu sisi tubuh. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau dibiarkan, postur tubuh bisa berubah permanen dan memicu nyeri kronis. Selain otot, penyebab lain yang cukup sering muncul adalah masalah pada saraf. Saraf kejepit misalnya, bisa bikin satu sisi badan terasa berat, kesemutan, bahkan nyeri menjalar. Banyak orang mengira ini cuma pegal biasa. Padahal bisa jadi ada saraf tulang belakang yang tertekan, terutama di area leher atau pinggang. Ini biasanya muncul setelah duduk terlalu lama tanpa peregangan, atau salah posisi saat mengangkat benda berat. Kalau sudah sampai kesemutan, baal, atau nyeri yang menjalar ke lengan atau kaki, jangan tunda untuk periksa ke dokter atau fisioterapis. Gaya hidup kita sehari-hari juga berpengaruh. Duduk terlalu lama di depan komputer dengan posisi miring, tidur dengan bantal yang terlalu tinggi di satu sisi, atau bahkan cara kita menyetir motor yang cenderung menumpu berat badan ke satu sisi. Semuanya bisa jadi biang keladi badan terasa berat sebelah. Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan kecil ini mengganggu keseimbangan otot dan tulang kita. Nah, kalau sudah merasa berat sebelah, coba perhatikan lagi pola aktivitas sehari-hari. Apakah lebih sering bawa tas di bahu kanan saja? Apakah kalau duduk, selalu menyilang kaki ke arah kiri? Apakah saat tidur, lebih sering miring ke sisi tertentu? Semua kebiasaan ini bisa memperkuat salah satu sisi otot dan melemahkan sisi lain. Solusinya, coba mulai seimbangkan aktivitas. Ganti sisi saat bawa barang, biasakan duduk tegak, dan jangan terlalu lama mempertahankan satu posisi. Selain itu, penting juga untuk rutin melakukan stretching ringan, terutama sebelum dan sesudah aktivitas berat. Yoga, pilates, atau bahkan peregangan sederhana di rumah bisa bantu melemaskan otot dan menjaga keseimbangan tubuh. Minum air putih cukup, tidur dengan posisi netral, dan jangan malas bergerak juga jadi kunci penting. Kalau tubuh terasa berat sebelah karena otot kaku atau kurang gerak, solusi utamanya ya, gerak. Namun, jika sensasi berat sebelah disertai dengan gejala lain seperti kesemutan terus-menerus, nyeri tajam di satu sisi, penurunan kekuatan otot, atau bahkan sulit berjalan, jangan tunda ke dokter. Bisa jadi ini bukan lagi sekadar masalah otot, tapi gangguan saraf atau masalah tulang belakang yang perlu penanganan lebih lanjut. Penanganan sedini mungkin bisa mencegah kondisi bertambah parah. Perlu diingat, tubuh kita selalu memberi sinyal saat ada yang gak beres. Rasa berat sebelah bukan hal yang harus dibiasakan, apalagi diabaikan. Tubuh yang sehat seharusnya seimbang kiri dan kanan, atas dan bawah. Kalau sudah terasa ganjil di salah satu sisi, saatnya kita dengerin tubuh kita lebih baik. Sesekali, nggak ada salahnya cek panduan peregangan ringan atau edukasi postur di YouTube. Channel seperti Dokter Sehat Milenial juga kadang berbagi pembahasan ringan seputar nyeri otot dan tips gaya hidup sehat. Yuk, coba mampir, siapa tahu cocok dan bisa bantu jaga postur harian kita. Terkadang, kita juga lupa bahwa kebugaran fisik itu soal keseimbangan. Nggak cuma olahraga berat, tapi juga soal bagaimana kita menjaga posisi tubuh saat bekerja, saat tidur, sampai saat istirahat. Kalau tubuh sudah ngasih tanda berat sebelah, bisa jadi itu alarm supaya kita perbaiki rutinitas harian. Jangan lupa juga soal pola makan. Kurangnya nutrisi seperti magnesium, vitamin D, atau kalium juga bisa bikin otot mudah tegang atau kaku. Jadi, selain olahraga dan perbaikan postur, perhatikan juga asupan harian. Banyak makan sayur hijau, buah segar,
dan protein, bisa bantu menjaga otot tetap lentur dan kuat. Ada juga orang-orang yang merasa berat sebelah itu datang kalau lagi stres atau terlalu banyak pikiran. Ini bukan mitos. Ketegangan mental bisa berpengaruh ke fisik, terutama otot-otot di bahu, leher, dan punggung. Kalau sudah begini, selain perbaiki fisik, kita juga perlu tenangkan pikiran. Coba meditasi ringan, atau sekadar jalan pagi, sambil dengerin lagu tenang. Bisa bantu banget. Dan satu hal penting, jangan ragu cerita ke orang terdekat kalau mulai merasa ada perubahan fisik yang nggak biasa. Kadang, keluarga atau teman justru bisa kasih saran atau dukungan, biar kita lebih cepat ambil tindakan. Kesimpulannya, rasa berat sebelah pada tubuh bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari kebiasaan kecil yang salah, ketegangan otot, gangguan saraf, hingga masalah struktur tulang belakang. Kuncinya adalah peka terhadap sinyal tubuh. Aktif bergerak, perbaiki postur, dan jangan ragu konsultasi jika keluhan berlanjut. Badan yang terasa berat sebelah bukan hal sepele. Itu panggilan untuk lebih sayang sama tubuh kita sendiri. Yuk, jangan tunggu parah, baru peduli. Mulai sekarang, jaga keseimbangan, jaga postur, dan kalau perlu bantuan profesional, jangan sungkan untuk cek. Karena kadang, keluhan sederhana adalah awal dari masalah yang bisa dicegah sejak dini. Kalau Bapak Ibu merasa pernah mengalami keluhan seperti ini, boleh share pengalaman di kolom komentar video Dokter Sehat Milenial. Jangan lupa klik subscribe biar nggak ketinggalan info kesehatan lainnya yang ringan, tapi berguna untuk keseharian. Tetap sehat dan semangat ya Bapak Ibu.